Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin, khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i wa khususan jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma haya'uhu minan nasi. Pengajian yang lalu kita sudah menjelaskan tentang malu kepada Allah. Nah, pengajian pada hari ini menjelaskan tentang jenis malu yang kedua, yaitu malu kepada manusia atau malu kepada orang lain. Wa amma haya'uhu, adapun malunya insan, minan nasi, dari manusia, fayakunu, maka ada haya itu, malu itu, bikafil adha, dengan mencegah menyakiti atau tidak menyakiti orang lain. Watarkil mujaharati, dan meninggalkan menampakkan bil qabihi, pekerjaan atau perbuatan yang buruk. Jadi pengertian malu kepada manusia, malu kepada orang lain adalah mencegah atau tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti secara verbal, menyakiti hatinya, atau menyakiti dalam bentuk fisik, atau menyakiti dalam bentuk merugikan materi ataupun non-materi. Dan yang kedua, ciri seseorang malu kepada orang lain adalah tidak menampakkan perbuatan buruk di hadapan publik, di hadapan orang lain. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, apa yang dikatakan, min taqwallahi ittiqa'un nasi. Nabi mengatakan min taqwallahi, bagian dari takwa kepada Allah, itqa'un nasi, adalah takut kepada manusia. Artinya itqa'un nasi ini maksudnya kita takut berbuat kesalahan yang menimpa kepada manusia, berbuat kesalahan kepada orang lain. Sebab ada hakullah dan hakul adami. Jadi hak Allah dan hak manusia. Hubungan kita, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu terkait dengan dua hal itu. Jadi bahkan kalau kita salah kepada Allah, di dalam banyak penjelasan, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Dengan taubat sudah selesai. Artinya bisa ada solusinya. Tapi kalau kita salah kepada orang lain, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, atau kita punya hutang kepada orang lain, maka kita harus mengembalikan hutang
atau membayar hutang kepada orang yang bersangkutan. Nah, waruya dan diriwayatkan anna Hudzaifah ibnul Yamani, sesungguhnya Hudzaifah ibnul Yaman, ata itu mendatangi maksudnya Hudzaifah itu al-jum'ata terhadap Jumat, sholat Jumat. Fawajada, kemudian Hudzaifah itu menemukan an-nasa terhadap manusia qad in sarafu, ketika itu manusia itu sedang bubaran atau sedang bubar itu, berhamburan, sedang berhamburan gitu ya. Fatanakkaba, kemudian Hudzaifah itu menyimpang atau berpindah at-tariqa terhadap jalan atau menghindari itu jalan anin nasi dari manusia. Artinya ketika Hudzaifah itu mau mendatangi sholat Jumat, lalu kemudian menemukan betapa banyak manusia itu berhamburan gitu ya, berjalan berhamburan. Nah, Hudzaifah memilih jalan yang sepi, yang berpaling atau tidak menyertai, tidak bersamaan dengan manusia yang lain. Memilih jalan tikus lah misalkan, jalan alternatif yang sepi orang itu. Waqala, dan Hudzaifah itu berkata, la khaira, tidak ada kebaikan sama sekali, fiman, di dalam seseorang, la yastahyi, yang seseorang itu tidak malu, minan nasi, dari manusia. Jadi alasannya Hudzaifah itu kenapa memilih jalan alternatif, jalan yang sepi, yang menghindari keramaian, karena alasannya tidak ada kebaikan sama sekali seseorang yang tidak memiliki rasa malu kepada manusia yang lain. Artinya alasannya dia malu kepada manusia yang lain atau malu kepada orang lain. Bukannya takut tapi malu gitu. Waqala, dan berkata Bashar bin Burdi, Bashar bin Burd, ini syair, apa yang dikatakan, walaqad asrifu, dan saya memalingkan al-fuada, terhadap hati, anis syai'i, dari sesuatu, hayaan, karena malu, wa hubbuhu, adapun cintanya fuad, cintanya hatiku ini, fis sawadi, di dalam malam yang gelap gulita, malam yang pekat. Nah, jadi aku memalingkan hatiku dari sesuatu karena malu, katanya. Sebab hatiku lebih suka kegelapan malam. Artinya kegelapan malam itu dalam pengertian sunyi, sepi, tanpa ada orang gitu. Umsiku, saya mengekang an-nafsa, terhadap diri, terhadap jiwa, bil afafi, dengan menjaga diri. Wa umsi, dan aku ya sore-sore, di sore hari, dzakiron, ingat, fi ghadin, di hari esok, hadisal aadi, terhadap ucapan-ucapannya musuh. Ya. Artinya saya mengekang diri, mengekang hawa nafsu, ya kan, dengan menjaga diri, ya kan meskipun mengingat apa yang dikatakan
orang-orang yang memusuhi, tentunya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, tapi tetap kita mengekang diri, menjaga diri, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetap menjaga diri dengan tenang dan tetap dalam kebaikan. Wa hadan naw'u, adapun inilah macam minal haya'i, dari malu, dari sifat malu, qad yakunu, terkadang ada, haya ini min kamalil muru'ati, bagian dari sempurnanya sifat muru'ah, harga diri, wa hubbits sana'i, dan cinta apresiasi atau pujian. Jadi orang yang malu, ya kan, malu berbuat salah, malu melukai, malu merugikan orang lain, itu termasuk orang yang menjaga harga dirinya, ya kan, menjaga kesempurnaan marwahnya gitu. Karena kalau orang yang suka melukai, ya kan, merugikan orang lain, itu marwahnya, harga dirinya tidak ada, hilang gitu di hadapan orang. Walidzalika, dan karena itu, karena min kamalil muru'ah itu, qala, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan, man alqa jilbabal haya'i fala ghibata lahu. Man, barang siapa, alqa, menemukan, seseorang itu, jilbabal haya'i, terhadap tutup atau kerudung, yaitu berupa sifat malu, artinya kerudung sifat malu, fala ghibata, maka dia tidak ada tidak merasa bahwa ghibah itu, ngerasani itu haram lahu, bagi seseorang itu. Artinya barang siapa yang tertutup, barang siapa yang barang siapa yang membuka kerudung sifat malunya, artinya malunya tidak ada gitu loh, fala ghibata lahu, maka baginya tidak ada keharaman untuk ghibah, membicarakan membicarakan kejelekan orang lain itu. Yakni maksudnya Nabi ini, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, tapi liqillati muru'atihi. Nah, ini alasannya karena sedikit muru'ahnya, sedikit harga dirinya seseorang itu, waduhuri syahwatihi, dan jelasnya syahwatnya atau ambisinya seseorang itu. Jadi seseorang yang tidak memiliki atau sedikit marwahnya, ya kan, dan didominasi oleh syahwatnya, maka dia senang membicarakan keburukan orang lain gitu. Karena sifat malunya itu sudah disingkap, dibuka gitu. Artinya hilang rasa malunya. Warwa, dan meriwayatkan Hasan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, Abi Hurairah berkata, qala, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, inna muru'atar rajuli, sesungguhnya sifat marwah, sifat harga diri seorang laki-laki, ya seseorang, mumsyahu, ada di tempat
berjalannya rojul. Wa madkhalahu, dan ada di tempat masuknya rojul. Wa makhrajahu, dan ada di tempat keluarnya rojul. Wa majlisahu, dan ada di majlisnya, tempat duduknya rojul. Wa ilfuhu wa majlisuhu, ya kan, maaf, wa madkhaluhu, dan berada di tempat masuknya, wa makhrajuhu, dan tempat keluarnya, wa majlisuhu, dan majlisnya rojul, wa ilfuhu, dan kecondongan pemikiran, ya kan, pemikirannya, wa jalisuhu, dan pergaulannya rojul. Nah ini, jadi marwah, harga diri seseorang itu berada di mana-mana. Di tempat berjalannya, dia jalan mau kemana, ya kan, melangkahkan kaki itu sudah ada di dalam marwahnya. Dia mau masuk kemana, tempat dia masuk, mau masuk ke rumah, mau masuk ke masjid, mau masuk ke kantor, mau masuk ke gedung-gedung, mau masuk ke kafe dan sebagainya. Wa makhrajahu, dan tempat keluarnya, dan majlisnya, dan kecenderungan pemikiran itu juga ada marwah di situ. Artinya orang cara berpikir, ya kan, cara berpikir, kecenderungan berpikirnya itu juga ada marwah seseorang di situ. Lalu kemudian di dalam majlis jalis, di dalam pergaulannya pun itu. Jadi marwah seseorang itu ada di mana-mana. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, apa yang dikatakan, warubba qabihatin, betapa banyak perbuatan buruk, ya kan, ma khala, tidak ada penghalang, baini, di antara aku, wa baina rukubiha, dan di antara melakukan qabihah, melakukan keburukan itu, illal haya'u, kecuali sifat malu. Jadi betapa banyak keburukan, ya kan, di mana antara aku dan melakukan keburukan itu tidak ada penghalang kecuali sifat malu. Jadi hanya sifat malulah yang dapat menghalang-halangi kita untuk tidak melakukan keburukan. Hanya dengan sifat malulah kita terhalang-halangi untuk tidak melukai orang lain. Itu. Tidak merugikan orang lain. Gitu. Idza ruziqa, ketika diberi al-fata, seorang pemuda, wajhan, terhadap muka atau wajah, waqahan, yang tidak memiliki rasa malu, artinya muka tembok atau muka gedeg, rai gedeg, wajhan waqahan itu, taqallaba, maka fata itu, seorang pemuda itu membolak-balikkan fil umuri, di dalam sesuatu, kama yasha'u, sesuai dengan yang ia kehendaki, ya kan? Jadi kalau orang yang tidak punya rasa malu, atau kalau ini menarik sekali, idza ruzikal fata wajhan waqahan. Jadi ketika seorang pemuda itu diberi muka tembok gitu, diberi muka yang tidak memiliki rasa malu gitu, muka gede gitu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia akan membolak-balikkan sesuatu sesuai yang dia inginkan gitu.
Artinya karena tidak punya malu gitu. Jadi kalau singkatnya ndablek akhirnya gitu. Waqala, dan berkata akhurun, orang lain, ini syair lagi, idza lam yasun, ketika kamu tidak menjaga irdon, terhadap harga diri, ya kan, terhadap marwah, walam takhsha, dan kamu tidak takut khaliqan, terhadap zat yang maha mencipta, maksudnya Allah, wa tastahyi, dan kamu tidak malu makhluqan, terhadap makhluk, terhadap sesama, fama, maka sesuatu syi'ta, apa yang kamu inginkan, fasna, maka kamu kerjakan, kamu lakukan, ya kan. Jadi jika tiga hal ini tidak ada gitu, jika pertama kamu tidak menjaga marwah, tidak menjaga harga diri gitu ya. Yang kedua, tidak takut kepada Allah Khalik, zat Tuhan yang maha menciptakan, dan tidak malu. Yang ketiga, tidak malu kepada makhluk, tidak malu kepada manusia, kepada sesama, maka hidupmu ya masyi'ta fasna, kamu akan melakukan apa saja yang kamu inginkan. Bebas seperti kendaraan yang remnya blong, remnya tidak berfungsi. Dia akan tabrak sana tabrak sini, terjang sana terjang sini, semaunya, ugal-ugalan gitu. Karena tidak ada kontrol gitu. Wa amma hayauhu, ini masuk malu yang ketiga. Wa amma hayauhu, adapun malunya seseorang, min nafsihi, dari dirinya sendiri, malu kepada dirinya sendiri, fayakunu, maka ada haya itu, bil iffati, itu dengan cara menjaga diri, wasyanatil khalwati, dan menjaga khalwat. Khalwat itu menyendiri. Jadi cara malu, bukti malu kepada diri sendiri adalah dengan iffah dan syanatil khalwat. Jadi menjaga diri, iffah itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak patut, mimma la yambaghi, menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya itu, dan menjaga khalwat, artinya suka dengan menyendiri itu. Khalwat ini seperti Nabi itu senang berkhalwat, senang bertahanus, menyendiri di Gua Hiro. Nah, itu kan itu ciri bahwa Nabi itu malu kepada dirinya sendiri, dan iffah, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang tidak sepatutnya. Waqala, dan berkata ba'dul hukkai, sebagian para hakim, sebagian para hukamai, atau ya sebagian bijak bestari, hukai ini tulisannya, ini sebagian orang yang biasa menghikayatkan, ya biasa. Apa yang dikatakan liyakun, supaya ada gitu kan, sebaiknya ada istihyauka, malu kamu, min nafsika, dari diri kamu sendiri, aksaru, itu lebih banyak, min istihyaika, daripada malu kamu, min huairika, dari orang lain. Nah, jadi sebagian bijak bestari mengatakan mestinya
mestinya malumu kepada dirimu sendiri itu harus lebih banyak daripada malumu kepada orang lain. Itu. Sebab orang yang malu kepada diri sendiri itu sudah pasti malu kepada orang lain. Gitu kan. Tapi malu kepada orang lain belum tentu malu kepada diri sendiri. Gitu. Orang yang baik di ruang publik belum tentu baik di ruang privat. Gitu. Nah, tapi kalau orang yang baik di ruang privat biasanya baik pula di ruang publik. Gitu. Orang yang baik di ruang terbuka belum tentu dia baik di ruang tertutup. Tapi orang yang di ruang tertutup baik di ruang tertutup, maka biasanya dia baik ketika di ruang terbuka. Gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul udabai. Nah, sebagian sastrawan apa yang dikatakan man, barang siapa amila, melakukan, ya kan, fisirri, di ruang rahasia atau sendirian atau di ruang tertutup, amalan, terhadap satu pekerjaan, yastahyi, yang seseorang itu malu, minhu, dari amal itu, fil alaniyati, di dalam ruang publik atau di dalam ruang terbuka. Falaisa, maka tidak ada, linafsihi, bagi dirinya seseorang itu, indahu, di sisi seseorang itu, qadrun, harga. Nah, ini jadi menarik. Sebagian sastrawan mengatakan barang siapa yang malu, gini, barang siapa yang melakukan pekerjaan, ya kan, di ruang tertutup, ya kan, tapi dia malu melakukan pekerjaan itu di ruang terbuka, gitu ya, maka orang itu tidak ada harganya, katanya gitu. Jadi dia melakukan, ya kan, di tempat tertutup melakukan, atau di ruang privat dia melakukan sesuatu, tapi ketika di ruang publik dia malu melakukan itu, ya kan, maka orang itu tidak ada harganya, katanya gitu. Jadi kan gini, banyak orang yang di ruang publik itu dihormati gitu ya, karena dia tidak melakukan hal-hal yang senonoh gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, karena dia malu melakukannya gitu. Tapi sebenarnya dia buruk ketika di ruang privat itu. Dia buruk ketika di ruang tertutup, di keluarganya misalkan, dalam dirinya sendiri. Nah, maka orang itu sebenarnya tidak ada harganya. Atau bisa juga orang misalkan punya otoritas di satu kantor, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, misalkan tidak adil, melukai karyawannya, misalkan melukai stafnya, gitu, tidak adil lah gitu. Tapi ketika di ruang publik dia bicara tentang keadilan, dia bicara tentang anti kekerasan dan lain sebagainya, ya kan. Di ruang privat atau di keluarga dia melakukan kekerasan misalkan, tapi di ruang publik dia bicara anti kekerasan misalkan. Nah,
maka falaysa li nafsihi indahu qadar, maka orang itu tidak ada harganya, katanya. Artinya ini sastrawan ya, sebagian sastrawan yang mengatakan demikian. Artinya bahwa ini butuh konsistensi gitu. Konsisten antara di ruang privat, di ruang tertutup dengan di ruang terbuka itu harus selaras gitu. Misal jangan sampai di ruang tertutup dia melakukan ketidakadilan, tapi di ruang terbuka dia menyuarakan keadilan. Itu di ruang tertutup melakukan kekerasan, di ruang terbuka dia anti kekerasan. Nah ini di dalam sastra, menurut sebagian sastrawan, orang ini falaysa li nafsihi indahu qadar, katanya. Tidak ada harganya gitu. Wada'a, dan mengundang satu kaum rojulan terhadap laki-laki, karena yang ada laki-laki itu ya'lafu, condong atau suka, usratahum, terhadap bergaul dengan kaum itu. Falam yujibhum, kemudian rojul itu tidak merespon, tidak menjawab kaum itu. Artinya kaum itu mengundang, hai rojul gitu. Tapi rojul itu, laki-laki itu tidak meresponnya. Waqala, dan rojul itu berkata, ini sesungguhnya aku dakhaltu, aku masuk al-barihata, tadi malam, katanya, fil arba'ina, di dalam umur 40 tahun. Wa ana, dan aku astahyi, aku malu, min sinni, dari umurku, katanya. Nah, jadi dia dulu biasa senang bergaul gitu kan, lalu kemudian dengan komunitasnya, lalu kemudian dengan kaumnya, lalu kaumnya itu mengundang laki-laki itu untuk bergaul, entah ngopi-ngopi secara berkerumun misalkan. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, tadi malam saya sudah masuk umur 40 tahun dan saya malu dengan umurku. Artinya kalau umur 40 tahun tuh, kalau dalam terminologi Arab itu sudah masuk umur as-syekh, wong tua gitu, sudah masuk orang tua, as-syekh gitu. Arba'ina sanat itu sudah masuk, sudah tua gitu. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, fasirri, adapun keadaan ku dalam kesamaran, atau dalam gini, fasirri itu enaknya diterjemahkan fasirri di ruang privatku, di ruang privatku, di ruang tertutupku, ka'i'lani, seperti ruang publikku, itulah, di ruang yang ngedeng, ruang yang terbuka gitu. Ruang tertutupku sama dengan ruang terbukaku, ruang privasiku sama seperti ruang publikku, itulah. Wa tilka, adapun fasirri ka'i'lani ini, khaliqati, adalah watakku, tabiatku. Wadul matil layali, adapun gelapnya malamku, mithlu doi nahariya, seperti terangnya di siang hari. Jadi gelapnya malam, ya kan, bagiku sama seperti terangnya siang. Aku berada di kegelapan malam sama seperti aku berada di terangnya matahari, aku berada di siang hari yang terang benderang. Itu. Jadi baik di ruang privat sama dengan ruang publik, baik di ruang
yang tertutup sama dengan ruang yang terbuka. Nah, itu konsisten gitu ya. Wa hadan nau', adapun inilah macam minal haya'i dari malu, qad yakunu, terkadang ada haya nau minal haya ini min fadilatin nafsi, dari utamanya jiwa, wa husnis sariroti, dan baiknya batin. Famata kamila, maka ketika sempurna hayaul insani, malunya manusia, min wujuhin, dari min wujuhihi, dari jalan-jalannya insan as-salatati, yang ada 3 tadi. Artinya ketika malunya manusia itu sempurna dari 3 jenis malu tadi itu, malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri, ini sempurna misalkan. Faqad kamilat, maka sungguh sempurna, fihi, di dalam insan, asbabul khairi, sebab-sebab kebaikan. Wa intafat, dan hilang, anhu, dari insan itu, asbabus syarri, sebab-sebab keburukan. Wasoro, dan insan itu menjadi bil fadli, dengan keutamaan, masyhuron, terkenal, viral gitu ya. Wabil jamili, dan dengan keindahan, madhkuron, itu yang diingat atau yang menjadi omongan, disebutkan banyak orang gitu. Ya kan? Jadi kalau orang sempurna melakukan atau menjaga 3 malu tadi itu, malu kepada Allah, kepada manusia, kepada diri sendiri, maka dia akan diliputi oleh sebab-sebab kebaikan dan dihilangkan sebab-sebab keburukan, dan dia akan menjadi sosok yang viral dengan kebaikannya, dengan keunggulannya, dan dengan keindahannya. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, apa yang dikatakan, wa inni, dan sungguh aku, layat nini, memalingkan, ni, terhadap aku, anil jahli, dari kebodohan, wal khona, dan keburukan, wa an syatmi dzil qurba, dan mengumpatnya orang-orang yang dekat, kerabat, khalaiku arba'i, 4 ya kan, 4 akhlak. Jadi ada 4 hal yang memalingkanku dari kebodohan, dari keburukan, dan dari umpatan para kerabat. Yang pertama adalah hayaun, malu, wa islamun, Islam, wa taqwa, takwa, wa innani karimun, dan wa innani, sesungguhnya aku, karimun, mulia, kemuliaan. Dari 4 ini. Wa mitli, adapun sesamaku, man, seseorang, ya duru, yang membahayakan, terkadang berbahaya, terkadang madoroti, wa yantafi'u, dan terkadang bermanfaat. Jadi dengan 4 itu, jadi seseorang, maksudnya yang pertama malu, Islam, takwa, dan kemuliaan, ini yang dapat memalingkan seseorang dari kebodohan, dari keburukan, dan kebencian kerabat. Nah, tapi kalau tidak ada 4 ini, ya seseorang itu terkadang membahayakan, merugikan orang lain, dan terkadang bermanfaat. Ya orang kan begitu, ya duru wa yanfa'u, ya kan. Jadi kita juga disengaja atau tidak sengaja kadang bikin madorot, ya kadang memberi manfaat gitu. Karena al-insanu makhalul khotowan nisyan itu ya. Wa in akhalla, dan ketika
seseorang itu meninggalkan bi ahadi wujuhil hayai, dengan salah satu jalan-jalannya malu, lahiqahu maka bertemu hu terhadap seseorang itu, minan naksi dari kekurangan, bi ikhlalihi dengan sebab meninggalkan ahad, biqadri ma dengan kadar sesuatu, karena yang ada seseorang itu yalhaquhu yang seseorang itu menemukan terhadap sesuatu itu, minal fadli dari keutamaan, bikamalihi dengan kesempurnaan sesuatu itu. Ya artinya kalau seseorang itu meninggalkan salah satu dari 3 jenis malu tadi itu, artinya misalkan dia malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri tapi tidak malu kepada manusia, kepada orang lain, atau dia malu kepada Allah tapi tidak malu kepada manusia dan dia malu kepada diri. Pokoknya salah satunya tidak ada, yaitu maka dia akan menemukan kekurangan gitu. Dan dia ya tidak bisa mendapatkan kesempurnaan. Waqad qala, dan sungguh berkata Ar-Riyashi, yuqalu dikatakan, inna Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Bakar Siddiq, karena ada ya tamatsalu, Abu Bakar Siddiq membaca bihada syi'ri, terhadap ini syair. Apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq, wahajatun duna ukhra qad sanahtalaha, wahajatun satu kebutuhan, duna ukhra dan bukan kebutuhan yang lain, sanahta itu kamu berpaling, kamu berbelok, laha kepada hajat itu, ja'altaha yang kamu jadikan, ha terhadap hajat itu, lillati kepada hajat yang lain itu, akhwaita yang kamu samarkan, ainwanan terhadap menjadi tanda, ya, ainwanan menjadi tanda. Artinya gini, ada satu hajat, kepentingan lah ya, ada satu kebutuhan, bukan kebutuhan yang lain, tapi kamu kebutuhan yang aslimu itu kamu simpan, kamu samarkan, lalu kemudian seolah-olah kamu mengejar kebutuhan yang lain. Artinya ada kepentingan gitu, kepentingan yang disembunyikan gitu. Nah, sebenarnya apa yang tertampak itu bukanlah tujuannya, tapi ada tujuan yang tersembunyi gitu. Ibaratnya ada udang di balik rempeyek gitu loh. Jadi tujuan aslinya disamarkan gitu. Lalu kemudian dia seolah-olah mengejar tujuan yang lain gitu. Ya seperti main karambol itu. Jadi memukul ke barat tapi tujuannya ke timur gitu ya. Wa ini, dan sesungguhnya aku, la'aro, aku tahu, aku melihat gitu ya, man seseorang, terhadap seseorang, la haya'a yang tidak ada malu sama sekali, lahu bagi seseorang itu, wala amanata dan tidak ada sifat amanat, sifat yang dapat dipercaya sama sekali, wasatul qaumi di tengah-tengah kaum, uryanan dalam keadaan telanjang. Aku tahu gitu dengan telanjang gitu, melihat seseorang yang tidak punya malu sama sekali, melihat seseorang yang tidak amanat sama sekali ada di tengah-tengah kaum. Demikian pengajian pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.